Dan insya Allah yang menjadi khatib sekaligus imam kita mintakan nanti kesediaannya, yaitu guru kita dari kampung Kuala Simpang, insya Allah dengan nama Ustadz Abdul Wahab SPD. Insya Allah Ustadz Abdul Wahab SPD nanti yang kita akan memimpin kita pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga nanti akan menyampaikan teknis-teknis yang memungkinkan kita agar diterimanya sholat Id kita dan Allah ijabah segala doa-doa kita, ampunkan segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Itu saja nanti kesediaan imam ataupun yang menjadi khatib nanti untuk menyampaikan teknis pelaksanaan sholat Idul Adha. Saja dari kami, dan yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian takbir awal nanti di rakaat pertama itu 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Paham Ibu? Ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah. Sudah bisa kita Pak? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunt. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Adha yang bertempat di Tanjung Mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan segala pujian, segala sanjungan yang Allah kemudian titipkan kepada kita semua itu, tanda bahwasanya hambanya bersyukur ketika matanya, telinganya, hidungnya, kakinya, tangannya, seluruh anggota badannya selalu digunakan untuk ke jalan yang diridhoi, ke jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab akhlak yang dipelajari di pondok pesantren Kitab Kuning yang di kelas 1 nama kitabnya kitab akhlak. Nanti setelah itu di kelas 2 mereka akan belajar namanya kitab wasoya. Kemudian begitu naik di kelas 3 mereka akan belajar kitab ta'lim muta'allim. Selanjutnya di kelas berikutnya mereka akan belajar kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang langsung oleh Imam Al-Ghazali. Jamaah sedang mendengar salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperjelas dengan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallah," jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tafadhal silakan. Tapi ingat, la tuhsuha, la tuhsuha, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan sanggup. Mari analogikan sementara kita hitungkan menurut penelitian dalam satu hari umat manusia akan menghirup udara kurang lebih 11 liter. Artinya dalam 1 menit ada 7 sampai 8 liter udara yang dihirup. Udara yang dihirup keluar masuk kurang lebih 7 sampai 8 liter. Andai kata Allah minta bayar, hari ini kita bisa lihat harga oksigen berapa. Kita bilang umpamanya 25.000. 25.000 berarti dalam satu hari bisa jadi 5.500.000. Dalam satu tahun 365 hari, 5.500.000 kali 365 hari berapa? Kurang lebih 2.700.000. 2.700.500. Ini menandakan bahwasanya nikmat Allah begitu luas. Ini menandakan bahwasanya nikmat Allah begitu besar dan tak pandang bulu. Allah tak minta untuk diganti nikmatnya. Allah tak minta untuk dibayar nikmatnya. Itu baru nikmat nafas. Bagaimana kemudian nikmat-nikmat yang lainnya? Rambut kita, telinga kita, pendengaran yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah minta hanya satu dari hambanya. Ini ayat yang berulang-ulang kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Nikmat apa lagi yang mau kita dustakan? Yang Allah minta hanya satu, yaitu adalah surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kita berkufur, ingat kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Niscaya azab Allah itu sangatlah pedih. Tapi alhamdulillah jamaah salat Idul Adha yang berletak di Tanjung Mulia ini semua adalah orang-orang yang bersyukur. Mereka menggunakan langkah kakinya, masih menggunakan nikmat tangan dan semuanya, masih menggunakan mata, kepala, telinga, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, ke jalan yang disukai oleh Allah. Mana buktinya? Semua yang masih hadir di sini, inilah dia. Karena masih kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik, telinga kita mendengar yang baik-baik. Nanti setelah sholat Idul Adha, setelah selesai rangkaian acara Idul
infak sebanyak-banyaknya, menandakan bahwasanya kita selain berterima kasih kepada Allah, tapi juga kita bersyukur kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budun. Janganlah engkau beribadah selain kepada-Ku, kata Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, pertolongan yang dahsyat di hari padang mahsyar, di hari yang begitu kita merasa terbakar, matahari jaraknya dengan kepala hanya sejengkal. Di saat itu merasakan panas yang sangat luar biasa. Tak ada yang bisa menolong kita. Apa itu nama harinya? Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta. Hari ini mungkin kalau kita punya harta bisa sangat membantu dan menolong kita. Melalui uang orang bisa masuk dalam suatu pekerjaan. Melalui uang orang bisa mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Melalui harta dan kekayaan, seseorang bisa sangat mudah membeli sesuatu, tapi nanti dia berkata tidak berlaku. Walaupun dan anak-anak tak bisa lagi menolong. Hari ini kita mungkin susah, ada anak bisa membantu, bisa menolong, karena ada yang bisa kita andalkan, karena ada yang bisa kita andalkan. Tapi dia bergelap. Makanya di dunia ini begitu banyak didirikan pengadilan. Ada pengadilan agama, ada pengadilan nasional, ada pengadilan ini, pengadilan itu. Tetapi sangat susah mencari keadilan. Hukum bagaikan parang, tumpul ke atas, tujuh tajam ke bawah. Karena memang sulitnya mencari keadilan. Tapi dia bergelap. Allah yang Maha Adil akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Dan di saat itu tak ada lagi yang bisa menolong kita. Kalaulah hari ini tidak kita banyak mengirimkan sholawat, maka sangat tidak mungkin kita mendapatkan pertolongan yang bergerak. Kalaulah hari ini kita tidak mensekolahkan anak kita di pondok pesantren, kalaulah hari ini anak-anak kita tidak menghafal Quran, bagaimana mungkin kemudian nanti anak kita dapat memberikan kita pertolongan? Tapi dengan mereka menghafal Al-Quran, setiap bacaan yang mereka hafalkan, setiap bacaan yang mereka bacakan, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Itulah yang menolong orang tuanya. Jamaah sholat Idul Adha, jamaah Tanjung Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu takwa? Apakah itu iman? Kalau kita analogikan secara sederhana, iman adalah buah umum bilisani. Ini menurut tekstualnya, ini menurut penjelasannya. Iman adalah yang diucapkan di mulut, dibenarkan dengan hati, dan dilanjutkan dengan tindakan, dengan pekerjaan badan kita. Tapi analogi sederhana yang mungkin bisa mudah kita pahami. Iman adalah ketika hati mengatakan, besok hari Selasa akan ada razia di Kuala Simpang, di Satlantas Kuala Simpang. Kalau kita percaya besok ada razia, itulah iman. Lantas apa itu takwa? Kalau besok sudah percaya ada razia di Kuala Simpang, dari rumah kalau memang kita hendak berangkat ke Kuala Simpang, sudah mempersiapkan helm, sudah mempersiapkan STNK, sudah mempersiapkan safety rating segala sesuatunya. Maka untuk persiapan itulah yang dinamakan dengan takwa. Tapi mari kita intip sejenak, apa takwa menurut pendapat para alim ulama. Ternyata di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, takwa itu berasal dari huruf takwa itu sendiri,
di mana huruf takwa ada 4. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qa, yang ketiga ada huruf wa, dan yang keempat ada huruf ya. Apa itu tanya? Apa itu qa-nya? Apa itu wa-nya? Dan apa itu ya-nya? Insyaallah akan kita coba kupas pada pertemuan berikutnya kalau ada umur yang panjang, kalau ada kesempatan. Tapi sekedar untuk memenuhi rasa penasaran, khatib izinkan saya untuk memberitahu salah satu saja di antara 4 yang huruf itu, yaitu huruf ta. Ta-nya adalah tawadu. Maka kita simpulkan takwa sebenarnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semalaman suntuk kita mengucapkan takbir, mengucapkan tasbih, tahmid, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala hingga tiba di pagi hari ini. Kita semua berkumpul di tempat yang sama, saling berpramuka, dan kita masih saja bertakbir membesarkan asma Allah. Apa itu takbir? Allah adalah lafzul jalalah. Takbir adalah isim tabdil. Isim tabdil dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan adalah penggunaan kata yang untuk menunjukkan paling atau melebihkan. Satu kata misalnya adalah kalimat jamalah, kalimat jamil. Jamil diartikan bagus, tapi ketika memakai isim tabdil ajmal, artinya yang lebih bagus, yang paling bagus. Lantas setimbangan ia dengan kalimat af'al, af'al yang melebihkan, maka akbar diartikan yang lebih besar. Hari ini kita lihat banyak yang begitu besar. Ada orang yang memiliki kekuasaan, mereka mungkin besar, tetapi Allah kuasanya lebih besar. Ada orang yang memiliki kekayaan, kayanya sangat luar biasa, tapi Allah lebih memiliki kekayaan. Allah lebih kaya daripada itu semua. Jamaah sedang mendengar salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kekayaan yang kita miliki, harta, pangkat, tahta dan jabatan yang kita punya, semua ketika kita sudah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, tak ada artinya, semua akan hina di mata Allah. Karena semua kekayaan yang kita miliki adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan yang tadi coba kita bacakan. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna adalah harful taukid, huruf penguat. Ketika ada harful inna dalam kitab Al-Quran, maka setiap itu ada kekuatan, ada keseriusan, ada kesungguhan. Inna lillah, kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan pulang, akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita pahami secara mendalam, kalau ini kita jelaskan dalam hati kita, kita tancapkan dalam sanubari hati yang terdalam, maka tiada lagi yang bisa kita banggakan, tiada lagi yang bisa kita sombongkan. Yang muncul adalah ketakwaan. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah tawadu. Tawadu artinya tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Tawadu artinya masih mau bersujud di hadapan Allah. Maka hari ini sama-sama kita buktikan tawadu kita kepada Allah. Tadi sama-sama kita bersujud. Yang paling mulia di dalam diri manusia adalah kepala. Ketika kepala kita ditokok oleh teman, marah rasanya. Ketika kepala kita dihajar oleh teman, emosi kita, karena kepala tempatnya mulia. Bahkan saat tidur, kepala kita tidak mau di bawah, harus ada bantal. Artinya yang harus lebih tinggikan di antara bagian anggota yang lain.
letakkan di tempat yang serendah-rendahnya, yang bahkan lebih tinggi daripada maaf, daripada pintu kita. Di sini bahwa saya kita telah meletakkan tawadu kita. Makanya orang kalau tidak mau sujud, ia sombong. Kalau orang sudah sombong, yang lebih pantas dan layak dia dapatkan adalah neraka. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika terjadi perintah, wahai malaikat semua sujud pada Nabi Adam. Tapi siapa yang tak mau sujud? Yang tak mau sujud adalah iblis. Iblis dulunya adalah malaikat Azazil namanya. Kenapa dikatakan malaikat? Karena ia sangat baik, karena ia sangat pintar, karena ia dulunya sangat taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena satu kejadian yang tak mau dia lakukan, yaitu sujud tanda penghormatan kepada Nabi Adam, maka disinilah imannya yang dulunya tinggi, ketakwaannya yang dulunya luar biasa, lama-lama Allah cabut dan hari ini semakin rendah-rendahnya. Naudzubillah. Tidak salah kita yang melaksanakan sholat, tapi ada juga orang yang sholat masuk neraka, ada juga orang yang puasa masuk neraka, ada juga orang yang beribadah masuk neraka. Apakah mereka salah? Mereka yang mereka lakukan benar, tapi yang membuat itu salah adalah perasaannya. Kadang-kala orang yang sholat ini merasa lebih mulia daripada orang yang tak sholat. Kadang-kala orang yang puasa ini merasa lebih mulia, merasa akan mendapatkan surga. Padahal surga itu Allah akan berikan kepada orang yang rendah hati, orang yang tawadu. Surga itu Allah berikan kepada orang atas ridhonya, bukan atas apa yang dia usahakan. Kalaulah sholat, kalaulah puasa yang suaminya kerjakan dapat membayar surga, maka surga begitu murah harganya. Ternyata ada juga orang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tapi di akhir hayat ia sempat bertaubat, ia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa yang dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi akhir hayatihi, akhir hayat hidupnya, dakhala jannah, maka orang itu akan masuk surga. Tapi kita sholat, kita puasa, kita ibadah, kita sujud pada Allah, ini adalah usaha kita agar dapat membiasakan diri mengucapkan kalimat tauhid. Ketika nanti saatnya tiba kita mati, gampang, mudah belum ini melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita sudah tidak mau sholat, tidak mau sembahyang, jarang melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bagaimana mungkin di akhir hayat mudah untuk kita untuk mengucapkan ini. Jamaah sedang mendengar sholat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah telah mencatat bagaimana seorang hamba Allah, seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya masyhur, namanya viral, namanya terkenal dalam Al-Quran, bahkan masuk sebagai salah satu rukun dalam sholat kita. Rukun sholat dalam kitab lain yang biasa dipelajari anak-anak kita ada 13, tapi lebih lanjut dalam kitab berikutnya, seperti contoh dalam kitab Matan Muayawat Tasrif, dalam kitab Al-Baijuri yang dikarang oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ternyata rukun sholat ada 18, 13 benar, tapi 18 dihitung dengan tumaninahnya. Pintu terbagi menjadi 3, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Tapi di antara pembagian 3 rukun itu, qauli, fi'li dan qalbi, ada satu rukun yang kalau kita tidak baca ini rukun, batal sholat kita.
ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata cobaan yang beliau terima tidak main-main. Dalam surah As-Saffat ayat 2, Allah terangkan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Falamma, maka ketika balagha, telah sampai. Balagha fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yablughu, tapi Allah pakai kalimat balagha, telah sampai, artinya sudah lama berlalu dan sudah mencapai umur yang sanggup. Siapa itu? Anaknya Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam. Padahal lama beliau baru bisa punya anak. Padahal lama sekali beliau menunggu baru bisa punya anak. Bayangkan saudara-saudara, di usia yang ke-70 tahun. 70 tahun adalah usia yang tidak main-main. Usia yang sudah dekat dengan kematian. Di umur 70 tahun Nabi Ibrahim belum juga punya anak. Selama 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Maka ini bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ketika ada permintaan kita yang mustahil bagi makhluk Allah, yang mustahil bagi seluruh manusia, semua orang bilang tak mungkin, mustahil. Tapi ketika kita memakai kalimat Asmaul Husna yang bernama Wahab, kalau kalimat perintahnya adalah Hab, maka disitulah yang mustahil bagi seluruh manusia, tapi tak mustahil bagi Allah. Dan Nabi Ibrahim memakai kalimat Wahab, kalimat perintahnya, fi'il amarnya Hab, habli, Rabbi habli. Kalau kita artikan, ya Allah, tak mungkin di umur 80 tahun ini, dan sejak 70 tahun sampai 80 tahun, tak mungkin ya Allah. Tak mungkin di usia yang 80 tahun saya punya anak. Seluruh orang bilang mustahil, tak mungkin. Tapi bagimu ya Allah, tak ada yang tak mungkin. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya, lahirlah, yaitu putranya tercinta Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Belum sampai di situ, datang lagi ujian, datang lagi cobaan. Ketika umur beliau telah sampai pada umur yang sanggup. Siapa? Ismail. Menurut ahli tafsir dikatakan, ada yang mengatakan sekitar umurnya 8 sampai 9 tahun. Ada juga yang mengatakan 11 sampai 12 tahun. Itu anak umur lagi lucu-lucunya. Itu anak umur lagi senang-senangnya kita melihat. Lahirnya Ismail sebagai anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, qurratu a'yun, senang dipandang orang tuanya. Di umur segitu, tiba-tiba Allah perintahkan kepada Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika itu Allah izinkan dia bermimpi. Inni ara fil manam anni adbahuka. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Di malam pertama dia bermimpi menyembelih anaknya. Tapi dia belum yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Seraya itu dia bermunajat meminta pada Allah, ya Allah, tunjukilah kalau ini memang benar ya Allah. Berikan hidayah, berikan petunjuk ya Allah. Di malam kedua mimpinya sama, disuruh menyembelih anaknya tercinta. Di malam ketiga sampai akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar yakin bahwasanya inilah wahyu Allah, inilah perintah Allah. Dan lihat apa yang dikatakan Ibrahim kepada anaknya, wahai Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, anni, memakai harful tauhid, huruf penguat, sungguh, azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu, katakanlah apa yang menjadi pendapatmu. Dan apa dijawab oleh Ismail alaihissalam? Apa dijawab oleh Ismail alaihissalam? Anaknya tercinta menjawab perkataan ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah, lakukanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallah, maka engkau akan mendapatiku insyaallah minas
as-sabirin, sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi tak hanya itu, ada kisah-kisah menarik yang menyertai kisah yang besar yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasanya ketika terjadi perintah untuk menyembelih anaknya, dan ketika itu Ismail pun berkata, wahai ayahku, ya abati, tajamkan pisaumu wahai ayahku, tajamkan pisaumu wahai ayahku, agar engkau tidak saat memotongku, saat menyembelihku, tidaklah salahku, tidak banyak bergerak aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya abati, angkat bajumu. Wahai ayahku, angkat bajumu, geserkan sedikit bajumu, agar nanti ketika engkau potong aku, jangan sampai kiranya darahku muncrat mengenai bajumu, jangan sampai kiranya darahku sampai bertebar mengenai bajumu. Bayangkan ibu nanti ketika melihat itu, tak sanggup dia, jatuh air matanya, tak bisa tidur dia, kepikiran dia. Jamaah sidang pendengar surat Al-Quran yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi penyembelihan itu, apa kata malaikat Jibril? Apa kata malaikat? Seluruh malaikat takjub. Malaikat Jibril, sayyidul malaikat, mengatakan, "Qad ru'ya." Wahai Ibrahim, aku takjub, aku luar biasa melihatmu. Inilah cobaan yang nyata, inilah ujian yang fakta. Dan akhirnya Jibril membawa seekor kibas untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Di saat itu Jibril mengatakan, la ilaha illallah wallahu akbar. Mengetahui anaknya diganti oleh Allah menjadi seekor kibas atau seekor domba yang gemuk. Dan Ibrahim pun menjawab, Allahu akbar. Ismail menjawab, Allahu akbar. Mereka selama perjalanan pulang mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibunya yang tercinta menunggu di rumah bagaimana kabarnya, tiba-tiba mendengar mereka bertakbir, Allahu akbar. Didengarnya suara suaminya, didengarnya suara anaknya, dan dia pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian dengar, salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, kenapa Ismail alaihissalam begitu patuh dan taat kepada orang tuanya? Memang namanya sesuai dengan bahasa Arab. Ismail berasal dari kata sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Maka Ismail tercipta menjadi anak yang patuh mendengarkan perintah Allah, patuh mendengarkan perintah kedua orang tuanya. Tapi ternyata ini tak lepas daripada pembuktian dalam pendidikan, dalam cara mendidik, cara mengayomi anak-anaknya. Siapa yang paling berperan? Tentu adalah ayah dan ibunya. Karena anak-anak itu kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa'alaihi yahudiyah al-nasraniyah. Setiap anak itu, kata Rasul, akan dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Makanya kalau ada orang yang lahir, maaf, daripada rahimnya orang Kristen, ketika meninggal dia, anak itu masuk surga. Karena anak putih, suci, bersih, ibaratkan kertas yang masih bersih. Kembali kepada orang tuanya, apakah dia mau mencetak anaknya seperti apa? Ini menjadi pukulan tajam buat kita sebagai orang tua. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah membuktikan pengorbanan kita kepada Allah. Mungkin ada saudara kita, mungkin kita sendiri yang pernah haji mungkin. Kalau sanggup kita berhaji, silahkan berhaji. Kalau tak sanggup berhaji, hari ini kita buktikan dengan berkurban. Kalau hari ini kita tak mampu berkurban, kita bisa menabung untuk tahun depan bisa berkurban. Karena raya itu adha. Adha artinya menyembelih. Kurban berasal dari bahasa Arab, qurbayah, artinya dekat. Melalui metode berkurban diharapkan kita bisa meraih kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang mendengar,
sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan selain kisah dan sejarah yang kita kembali ulang, tapi ada peringatan menarik. Hari ini kita yang sudah berkorban, setiap darahnya, setiap dagingnya, bahkan bulunya bernilai ibadah, bernilai pahala. Dan hari ini itu sampai kepada orang tua kita yang telah tiada. Walaupun kita tak meniatkan dalam hati, tapi otomatis sampai kepada kedua orang tua kita yang telah berulang karena Allah. Kita tak risau karena kita sudah membantu orang tua, tapi kita perlu risau ketika nanti kita mati. Apakah anak kita mau memotong dari kurban kita, menyembelih hewan sembelihan untuk kemudian dihadiahkan pahalanya bagi kita? Jamaah sidang mendengar sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan anak-anak kita nanti ketika kita mati tak mau mendoakan kita. Jangan-jangan nanti tak pandai mensolatkan kita. Jangan-jangan nanti tak pandai menggunting kain kafan. Yang dari kecil kita memakaikan pakaian sampai anak bisa pakai baju sendiri. Tapi nanti kita hanya minta sekali saja dipakaikan baju terakhir, yaitu kain kafan. Jangan-jangan yang memakaikan kain kafan bukan anak kita, karena anak kita tak pandai. Yang justru memakaikannya adalah Bilal Ain. Jamaah sedang mendengar sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pukulan tajam buat kita semua. Makanya di awal khatib sampaikan ayat Allah dalam surah Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, ya harful nida, huruf mudada, panggilan seluruh makhluk. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan lihatlah, nazara yanzur wal tanzur. Nazara, lihatlah, bacalah, analisislah, pahamilah ma qaddamat, apa-apa yang telah berlalu, apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang ada di masa lalu. Untuk apa kita lihat? Lihat untuk persiapan hari besok. Inilah ayat Al-Hasr ayat 18, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang perencanaan, tentang persiapan. Karena memang kita berada dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan, masa sekarang ialah sebuah kenyataan, masa yang akan datang ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Dari masa lalu kita dapat mengambil sebuah pelajaran untuk kita implementasikan, untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa membuat persiapan untuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Jamaah sidang mendengar sholat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hendak menanam sawah, belum tentu yang tumbuh semua adalah sawah. Banyak pula sawah yang gagal. Bisa jadi yang tumbuh adalah rumput. Kalaulah kita hendak menanam sawah, maka tanamlah sawah. Kalau kemudian kita menanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh sawah. Sedangkan anak-anak saja disekolahkan di pondok pesantren, belum tentu dia menjadi orang. Apalagi kalau kita tidak berikan dia pendidikan agama, bagaimana mungkin dia menjadi anak yang soleh dan solehah? Kalau kita hendak membentuk bulu, membentuk bambu, bentuk dia ketika masih kecil, masih jadi rebu. Kalau sudah besar dia dibentuk, ketika dia sudah menjadi bambu, cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak bambunya patah, maka kepala kita yang pecah. Karena anak ketika sudah besar tak mau jadi tinggi, cuma 2 kemungkinan. Kalau dia tak mau berubah, maka dia akan berubah tidak. Betapa banyak hari ini anak yang durhaka, betapa banyak hari ini anak yang lupa pada orang tua, betapa banyak hari ini anak yang tak mengingat jasa-jasa orang tua. Padahal kita sebagai orang tua selalu mengingat jasa-jasa orang tua kita. Jamaah sholat Idul Adha yang senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada kesempatan kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat semua, khususnya pribadi. Hati menyampaikan dengan sangat permintaan mohon maaf karena yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri hati pribadi. Tambah lagi orang Arab pernah mengatakan unzur mamola wala tanzur mamola. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Fa ya ayyuhalladhina amanu nafsi bittaqullah wa qad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Jamaah sudah mendengar surat ini adalah ajang mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kemudian kita sama-sama merenung, sama-sama bermunajat di hadapan Allah. Kita kecil sebesar apapun kekuasaan, sebesar apapun jabatan, sebesar apapun pengetahuan, kita semua kecil bagi Allah. Kun fayakun jadinya. Kun karena Allah, ketika Allah ingin merubah seseorang yang tadinya kaya bisa jadi tiba-tiba jatuh miskin. Yang tadinya miskin, kalau Allah sudah mau berkehendak, tiba-tiba dia bisa menjadi kaya. Kun kata Allah, fayakun jadinya. Maka di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, sama-sama kita angkat tangan kita rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seluruh dosa kaum muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Ampunkan semua orang-orang yang hadir di masjid ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa orang yang pernah kami kenal ya Allah. Mungkin kami lupa sudah pada mereka, atau mungkin hari ini mereka masih dalam ingatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga orang-orang yang belum kami kenal dan ke depan akan kami kenal ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang baik dekat dengan kami, pernah membantu kami, pernah menolong kami, pernah mengorbankan sesuatunya untuk kami. Ampunkan juga orang yang jahat pada kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang yang memfitnah kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang yang menghina kami, membicarakan kejelekan kami. Ampunkan semua orang yang pernah hadir di bumi ini, di masjid tercinta ini ya Allah ya Rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rahimuna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya, tumpah darahnya
Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan ibu yang baru malam sholat tahajud mendoakan kami. Kami banyak salah, kami banyak hinanya, tapi orang tua menuntut kekurangan kami, menjadikan itu semua barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dipimpikan dengan namanya. Itulah ayah kami, ya Allah, lelaki yang mengenalkan kami pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu lahir kami ke dunia sudah diazabkan dan ditobatkan, ya Allah. Lelaki yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Lelaki yang kami lihat nampak tegas, nampak cuek, padahal dia selalu peduli. Lelaki yang kami kira tak peduli, ternyata ia orang yang paling peduli. Dia tak pernah mengeluh tentang keluh kesahnya. Dia tak pernah menceritakan susahnya. Dia tak pernah mengeluh tentang sakitnya. Dia sembunyikan semua penderitaannya. Ia hanya mengadu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ayah dan ibu. Ampunkan ayah dan ibu yang bahkan rela mengutang demi kami anak-anaknya. Bahkan rela mengambil jalan haram untuk membiayai anak-anaknya, untuk menafkahi anak-anaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika hari ini mereka sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika hari ini mereka sedih, bahagiakanlah, ya Allah. Jika hari ini mereka susah, mudahkanlah, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Belum sanggup kami membayangkan saat matanya tak lagi dapat terbuka, ya Allah. Saat tangannya tak lagi dapat menghapus air mata, ya Allah. Saat tubuhnya tak lagi dapat bergerak, saat jantungnya tak lagi dapat berdetak, saat tubuhnya diselimuti dengan kain kafan, ya Allah. Tapi jikalau memang Engkau hendak ambil nyawanya, karena Engkau yang maha berkehendak, Engkau akbar, Engkau lebih besar, Engkau maha mengetahui atas segala sesuatunya. Yang kami kadang pandang tak baik, ternyata itu baik menurut-Mu, ya Allah. Jikalau Engkau hendak ambil nyawanya, lembutkan urusan itu, ya Allah. Jangan sampai secara berlarut menyiksa, ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah tiada, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami lama, ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah kurban kami ini, terimalah pengorbanan kami ini, terimalah doa kami ini, ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka yang dalam kubur, ya Allah. Ringankan siksa kubur mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Yang surga itu luasnya tak bertepi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana nawwir qulubana wa nawwir quluba walidayna wa afkarna bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan wa bi nuril Qur'an wa bi nuril Qur'anikal karim kama huwa al-jannah wa bi nuril syamsika wal qamarika abadan abada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin, ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ikhwanana mujahidina fi Palestin fi Masjidil Aqsa, ya Allah. Khasatan fi biladina Indonesia, khasatan fi qaryana hadha al-jumhuriyah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba